Oke deh, sekarang kita langsung aja bahas IHSG guys. Kita bahas dari sini. Seperti yang kita udah antisipasi kemarin, IHSG-nya di sini terkoreksi ke area support di MA 100 ya, di sini ya, ke MA 100 di area support di sini, dan masih bisa lanjut koreksi sampai ke 6935, 694. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Puluhan dan koreksi ini sifatnya wajar gitu ya, jadi sifatnya wajar. Terus kemudian banyak yang nanyain BBCA kabarnya gimana. BBCA semakin mendekat dengan best price kita di 7250 dan tadi kena level terendah 7300. Ini deg-degsir, ngeri-ngeri sedap juga nih ya guys ya. Kalau sampai breakdown dari 7250 ini bakalan bablas sampai kemana nih. Karena ada pattern head and shoulders. Cuman ya buat teman-teman yang punya di atas sih ya, kalau mau didiemin sabar nunggu. BCA ini termasuk perusahaan yang bagus, semestinya juga aman-aman aja gitu. Cuman kalau misalkan kamu masih punya duit ya, jangan dihabisin. Barangkali terjadi breakdown bisa nambah lagi di bawah gitu ya. Oke guys, hari ini marketnya cenderung sideways di zona merah. Terus pemberatnya yang bikin IHSG turun hari ini selain dari saham perbankan, ini ada saham Bukalapak yang secara lipstiknya kena gigi, udah bersih ya. Oke, saham Bukalapak yang turun 4%. Jadi kalau BCA turun, kalian boleh siap-siap buat nyerok tipis-tipis, nyerok lagi Teddy Polandra. Esa sayangku katanya, nanti aku bahas ya Pak ya. Ya, jadi ini perhatiin nih. Ini kalau Bukalapak turun, be very careful here. Kalau aku sih nggak berani masuk. Kita semua lihat balik ke fundamental lah ya. Jadi kalau BCA sampai breakdown dari 7275, siapa nih yang mau ngeborong ya? Tapi ngeborongnya bertahap aja ya. Kalau perkiraan aku sih agak susah nih jebol dari 7250. Sebenarnya kalau mau dipasin di sini ya, ini 7250 tuh di sini guys. Jadi kayaknya nggak mudah jebol dari sini. Terus ada sentimen positif sih dari China. Dari China ini lockdownnya udah dibuka dan itu jadi satu hal yang sangat bagus, dimana supply barang itu jadi lebih liquid ya, lebih banyak gitu. Nah, terus teman-teman, aku mau bahas untuk sektor konstruksinya. Ada yang menarik dari sektor konstruksi ini aku kasih lihat. ADI, Wika PTPP, dan juga WSKT. Oke, jadi ini untuk ADI Karya, Boso Jowo ya, medok ADI Karya. Dia naik kemarin 3 hari yang lalu dengan volume transaksi tinggi. mTrade udah profit taking di sini untuk jangka pendeknya, dan kita masih belum masuk lagi, masih wait and see. Nah, ini chartnya aku ganti ya, pathnya. Kita sih sekarang ngarepnya gini nih, dia turun ke MA 100-nya dulu, baru kita mau buy on weakness. Tapi kayaknya belum tentu nih dikasih diskon gitu, karena hari ini tadi naik volumenya cukup tinggi. Jadi misalkan kamu masih punya, seandainya mau ngehold, waspada profit takingnya di area 880 ya guys gitu. Nah, terus untuk di portfolioku sendiri, aku disclaimer, aku cuman punya ADI untuk sektor konstruksi gitu. Kenapa? Karena ya udah kebanyakan saham gitu. Oke, sekarang kita akan lihat selain ADI, kita akan lihat Wika atau Wijaya Karya. Nah, Wijaya Karya kita bersihin dulu pathnya. Kita akan gambar untuk path yang baru. Ini ya, ini layout aku kok banyak coretan ya. Tanggal 23-24 kita ada workshop guys, bentar lagi pendaftarannya dibuka, siap-siap ya guys. Workshopnya online, investasinya juga masih sangat terjangkau sekali, bisa diikuti dari seluruh Indonesia, dan ada case study-nya diperiksa sama
tim coach gitu. Jadi kalau teman-teman ikut workshop ada case study diperiksa sama tim coach. Kursor aku kok hilang ya. Bentar guys, mouse-nya habis baterai kayaknya. Loh, kursornya hilang. Iya nih, aduh kacau. Mouse-nya habis baterai pas lagi live. Tunggu ya, aku ganti baterai dulu. Bukan iklan Alkalin. Aku ganti baterai dulu. Mouse-ku baterainya habis, nggak bisa digerakin. Ayo cepat, ditunggu sama netizen. Ya. Habisnya diganti Alkalin. Bukan iklan. Yeay, udah bisa lagi. Oke, sekarang kita lihat lagi Wika. Kita lihat lagi Wika. Kita lihat lagi Wika. Ya, kita ngarepnya Wika ada koreksi normal. Tapi kalau ngelihat chart kayak gini, volumenya tinggi, ini belum tentu koreksi normal, belum tentu ada koreksi. Wika ini bisa naik sampai ke level 1080 atau 1085. Kalau sampai di area ini, teman-teman ya siap-siap waspada profit taking jangka pendek lah. Siapa di sini yang punya Wika? Coba teman-teman di sini. Ini dulu nih. Pamer dulu nih, aku punya Wika loh gitu. Punya Wika, posisi cuan atau rugi. Oke ya. Terus aku mau bahas PTPP nih. Mau bahas PTPP. Saya ini ada saya. Sekarang aku mau bahas PTPP. PTPP ini kalau dibandingin Wika, chartnya masih cakepan Wika tadi, karena hari ini tadi naik volumenya lumayan tinggi. Terus ya banyak nih yang punya Wika nih, aku nggak tahu kalian cuan atau rugi atau posisi gimana, nggak ngerti. Tapi seneng aja lihat kalian bilang saya, seru aja gitu. Dan ini PTPP ya, dia bakalan kalau jangka pendek naik itu resistennya atau targetnya sekitar 1030. Resisten sih tepatnya, jangan target sih ya, 1030. Jadi dalam jangka pendek masih bisa lah naik dikit-dikit gitu. Jadi teman-teman mungkin masih bisa hold untuk jangka pendeknya. Nah, aku nge-hold nggak sih buat jangka menengah? Aku ada hold ADI model lumayan, nggak bawah-bawah banget sih, tapi udah lumayan cuan. Oke. Terus ada yang punya Wika merah. Siapa yang punya PTPP di sini? Tulis, aku punya PTPP gitu. Posisi cuan atau rugi ditulis juga ya. Oke. Terus ini ada update untuk pertumbuhan dana pihak ketiga. Nanti diupdate oleh Coach Tasya aja. Terus ada beberapa sentimen positif dari sektor batubara. Ntar juga diupdate sama Coach Tasya. Kalau sektor konstruksi ini katalis positifnya masih dari IKN atau Ibu Kota Negara. Progresnya akan dimulai dengan pembangunan tahap pertama tuh pada Juli atau Agustus 2022 ini gitu ya. Jadi BUMN karya seperti PTPP, Wika, ADI, WSKT itu bakal dapat bagian juga untuk bangun di Ibu Kota Negara gitu. Sekarang kita lihat WSKT hari ini tadi M-Trade ada buy on weakness karena sempat ngayun ke area support atau retracement-nya. Jadi untuk trading kita ada buy on weakness gitu. Oke, terus untuk WSKT jangka pendek resisten 575-580-an bisa sampai ke 605. Ada lipstick di gigi Miss, masa sih? Iya ya. Ya ampun, malu-maluin. Oke, malu-maluin atau nggak tahu malu itu malah dilap di depan ini. Baiklah. Sampai April 2022 katanya nih ya, dari sumber yang kita dapat nih dari Mandiri Sekuritas sih menyebutkan bahwa perolehan kontrak baru pada 4 BUMN konstruksi itu menunjukkan peningkatan pesat jadi 31,1 triliun hingga April 2022 atau naik 107% dari realisasi periode yang sama tahun lalu gitu. Jadi raihan itu tuh setara dengan 25% dari total target kontrak baru keempat emiten tersebut di tahun ini. Jadi keren ya, udah capai 25% gitu. Pertumbuhan perolehan kontrak baru itu bakal lebih pesat lagi sejalan dengan keinginan pemerintah buat mempercepat tender proyek infrastruktur di Mei 2022. Nah, hari ini tadi
selain saham konstruksi yang manggung, ada yang manggung juga dari saham-saham third liner, Jeskai, Tegra, Mari, dan juga Aba. M-Trade tadi ada scalping di Jeskai, cuan sekitaran 6%-an. Kita buka Jeskai-nya kayak gimana. Jadi kondisi market kayak gini ya, M-Trade masih bisa cuan. Thank you buat all tim M-Trade dan juga baik tim edukator, engineering, tim produk dan semuanya. Dan tadi naiknya lumayan cepat, begitu turun balik langsung di profit taking gitu. Jadi untuk scalping kita tuh tidak hanya melihat chart daily, tapi kita melihat chart 15 menitan dan juga chart 1 menitan gitu. Nah, jadi benar-benar kayak cepat banget. Buat scalping tuh cocok buat kalian yang benar-benar mantau market atau mantau layar banget. Meskipun udah ikut M-Trade, kalau scalping tetap harus yang orang-orang yang nganggur lah istilah kata gitu. Kalau yang swing sambil kerja masih bisa, tapi kalau yang sibuk banget ambil yang jangka menengah aja gitu. Oke? Tolong info MDKA Antam makin loyo gimana ke depannya. Pertanyaanku, Resti KH, kamu punya atau mau beli atau gimana? Tapi biasa kalau minta tolong gitu, biasanya sih punya sih ya gitu. Oke, kita lihat untuk info MDKA Antam gimana nih. M-Trade sih udah keluar dari info tanggal 23 Juni kemarin ya. Jadi ada cuan loss kayak gini. Nah, kalau info sendiri ini teman-teman, dia kena area supportnya MA 200 di sini. Dan hari ini tadi mantul, kayaknya koreksinya udah mulai terbatas nih sampai 5475 atau 5500-an udah mulai terbatas gitu. Nah, di sini teman-teman bisa mulai watch untuk buy on weakness. Tapi kalau M-Trade sendiri kita nggak mau nangkep pisau jatuh. Kalau kita mau buy on weakness tuh nunggu adanya pantulan atau reversal gitu guys. Oke, jadi gimana sih caranya tahu ngelihat market dan semuanya? Nanti belajar di workshop tanggal 23 dan 24 Juli itu ada saya yang ngajar dan juga dibantu dengan coach-coach M-Trade dan juga teman-teman kalau ada case study-nya dibahas juga sama coach-coach M-Trade. Oke. Terus Antam gimana? Antam, oke, sekarang kita lihat Antam. Kita lihat Antam. Nah, kalau diperhatiin nih ya, Antam ini dia sempat jatuh dari pattern ini nggak bisa dibilang head and shoulder juga sih, bukan head and shoulders. Tapi ya, ini sampai ke level 1740-an, masih bisa turun dikit lagi. Support kuatnya di garis ini nih. Ting, di sini pas ya, 1735, 1740-an. Dapat dari mana? Ini dapat dari low pada Januari 2022. Jadi kalau mau buy on weakness mungkin sekitar 1730 sampai 1740-an. Kira-kira kayak gitu. Yosua 888 join M-Trade. Caranya dengan cara klik link di bio saya atau ke mtrade.id. Antam ngeri, diving terus kata Pak Teddy Polandra. Divingnya nggak terlalu dalam lagi kok. Ini apaan sih lipstick aku? Hari ini lipstick aku rewel bener ya. Nempel terus ke gigi. GJE 5000. Nakal kamu. RN024 ADMR nggak usah dibahas deh, dia lagi downtrend dan udah di warn dari dulu juga sih sebenarnya ADMR ini. Oke. Aku mau bahas dikit tentang SMGR hari ini turunnya lumayan. Jadi beberapa hari kemarin kan naik tuh ya, naik lumayan, terus hari ini turun lumayan juga. Gimana dong view-nya SMGR? Masih oke nggak buat jangka menengah gitu? 68cc udah masuk VIP M-Trade hari ini. Semangat ya buat belajar ya, semangat. Kita juga semangat mengedukasi teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Dia ngebentuk higher low. Apakah dia akan ngebentuk higher low lagi di sini? Kita lihat SMGR, kita analisis. Dia sudah breakout dari downtrendnya, garis merah ini udah di breakout dan dia udah breakout dari masa sideways-nya. Terus dia naik dengan volume transaksi tinggi
di 30 Mei waktu itu, terus kemudian dia naik lagi dengan volume transaksi tinggi di 24 Juni, dan 2 hari ini 27 dan 28 Juni dia turun tapi dengan volume transaksi yang kecil. Jadi sebenarnya masih besar akumulasinya daripada distribusinya. Oke, nah ini buat SMGR atau Semen Indonesia. Untuk watchlist besok dibahasnya di morning briefing M-Trade aja ya teman-teman ya. Dibahas di morning briefing M-Trade, ada beberapa saham dari sektor batubara, metals ada yang masuk jadi watchlist M-Trade, dan juga ada dari Saratoga. Aku bocorin satu aja watchlistnya, ada di morning briefing M-Trade, ada di hotlist besok. Langsung aja join jadi user VIP M-Trade. Nah sekarang kita mau bahas beberapa saham lagi sebelum aku invite Coach Tasya. Hari ini tadi Medco dan Arto juga lumayan aktif. Kita sempat ada buy Medco waktu pagi tadi. Terus kemudian ya, jadi ini aktif banget Medco-nya. Kita coba benerin chartnya kayak gini. Kira-kira path-nya bisa naik sampai 690 700-an kali ya, kira-kira di situ. Terus kemudian Arto ini juga bisa masih ada tanda-tanda akan menguat gitu, tapi kayaknya nggak terlalu strong banget gitu guys. Oke. Miss MDKA-nya ketinggalan. Oke. MDKA sama nih kayak Antam, Inco. Dia juga hampir dekat area support 3860. Jadi sebenarnya koreksinya udah lumayan semuanya gitu. Cuman aku ngelihat koreksinya MDKA ini nggak sedalam Antam dan Inco. Jadi kayaknya kalau mau bottom fishing atau buy on weakness itu lebih ke Antam dan ke Inco. Kenapa sih pada nanyain ADMR? Baiklah, karena banyak yang nanya, ya wis aku bahas ADMR. Kita nggak punya, M-Trade nggak punya, dan dulu ketika naik banyak banget ngegas, naiknya terlalu kenceng ya kita nonton aja. Dan sekarang saya harus jujur juga mengatakan bahwa dia trennya lagi masih turun. Jadi nggak usah diharap-harap untuk naik dulu guys, karena turunnya juga pelan-pelan. Ini pelan-pelan tapi bakalan turun terus. Beda sama turunnya model-model kayak gini, Inco dan Antam. Ini jatuhnya kencang, seperti bola dilempar ke bawah. Kencang, mantulnya juga bakalan lebih kencang daripada model-model ADMR gitu, dan lebih ada fundamentalnya kalau aku lihat ya. Correct me if I wrong teman-teman, buat yang mungkin ADMR juga bagus kok fundamentalnya, aku sih prefer lebih lihat di Adaro-nya daripada di ADMR-nya gitu. ADMR nyangkut, semoga enggak ya teman-teman ya. Ini aku baca komen siapa nih, John Lee Oslan, ADMR nyangkut. Saya sih nggak punya ADMR, dan M-Trade juga nggak ada ADMR. Oke. Terus Harum Japfa gimana? Oke, aku mau bahas poultry deh, poultry ya. Japfa tadi pagi ada dibahas di M-Trade bahwa kemarin kita udah profit taking untuk Japfanya dalam jangka pendek, dan ada potensi untuk normal correction. Hari ini tadi sih udah koreksi, tapi koreksinya terus kemudian mantul lagi gitu. Intinya sih Japfa rawan profit taking jangka pendek gitu. Dan demikian pula dengan Cepin hari ini juga tadi turunnya koreksinya lumayan. Nah ini normal dong, karena dia udah naik kenceng banget sampai ke MA 200-nya. Aduh gimana nih buat yang jangka pendek, yang jangka menengah. Jangka pendek bolehlah profit taking dulu. Kalau yang jangka menengah, aku kok ngelihatnya cakep ya chart ini. Disclaimer juga guys, karena jangka menengah mestinya masuknya di bawah sini ya. M-Trade ada masuk juga waktu itu. Nah jadi teman-teman kira-kira kayak gini path-nya ya, konsolidasi dia akan bisa lanjut untuk naik lagi. Cepin koreksinya normal aja, mungkin koreksinya bisa sampai 5525-an ya. Terus yang berhubungan dengan liburan sekolah panjang, ada yang bisa dimainkan apa ya? Nggak terlalu signifikan karena orang tuanya kerja, orang tuanya gak libur. Esa gimana tadi mau bahas? Oh iya, dia ada permintaan dari Mulyani Mul dan juga Pak Teddy Pelandra. Esa, hari ini mantul dengan volume transaksi tinggi, boleh sih jadi watchlist ya, boleh jadi watchlist, menarik, volume transaksinya lumayan menarik. Cuman M-Trade kayaknya masih wait and see dulu guys, karena ini ketahan MA 100-nya nih lumayan kuat di sini, nyangkutersnya juga banyak, kayaknya banyak yang profit taking dulu deh, atau ngurangin posisi dulu kalau misalkan ada yang naik-naik di sini gitu, agak naik di sini, pantulan sifatnya jangka pendek aja gitu.
Oke, terus CPO gimana? CPO ini juga udah koreksi lumayan banyak, jadi rasa-rasanya sih kayaknya bakalan ada rotasi sektoral. Cuman M-Trade belum masuk. Kenapa? Nunggu dulu deh, ini konsolidasi beberapa hari, bisa jadi reversal, bisa jadi ini inverse flag atau inverse pennant gitu. Jadi kita wait and see dulu untuk CPO-nya. Seminar Cuantastik besok hari Sabtu, kita mau remind teman-teman bahwa masih ada beberapa saham yang valuasinya murah dan cukup menarik untuk diinvestasikan sebagai salah satu peringatan atau salah satu reminder quote on quote quarter terakhir buat para value investor yang mau beli saham dengan valuasi murah, karena perkiraan kami sebentar lagi ketika China udah buka lockdown, ekonomi udah reopening, semoga deleveraging dari The Fed juga berjalan dengan baik, maka saham-saham yang valuasinya murah, saham-saham yang di bawah yang belum naik ini bakalan bisa naik, dan valuasi tahun depan saham-saham tuh bakalan jadi normal, jadi dinilai wajarnya. Jadi kesempatan buat value investing tuh jarang pakai banget gitu. Jadi Sabtu nanti kita akan coba untuk review ya, untuk review beberapa saham yang valuasinya murah gitu. Jadi as a last reminder buat teman-teman semuanya. Oke. Tanggal 23 dan 24 nanti ada workshop, teman-teman. Tunggu aja pengumumannya, kapan dibuka pengumumannya, tanggal 23 dan 24 Juli, dan tanggal 23 nanti berarti nggak ada Cuantastik dulu, tanggal 23 Juli. Oke, sekarang aku mau bahas, Antam tadi udah dibahas guys, Antam udah dibahas, TOWR kemarin udah dibahas. Enaknya bahas apa ya? Unilever. Unilever, cakep nih, aku suka nih. Meskipun volumenya kecil ya, hari ini tuh dia ngebentuk higher low. Tring. Iya. Jadi satu higher low lagi kayak gini, dia bakalan breakoutnya cakep ya. Base price-nya sekarang masih di 4630 sampai 48 lah. Jadi sebelum breakout kita masih mencoba untuk nawar dulu gitu. Yang punya di hold aja, oke? Yang belum punya wait and see. Tunggu breakout atau retracement. Kalau beli di posisi sekarang nanggung meskipun pattern-nya cakep. Astra International seperti yang dibahas oleh Coach M-Trade. Astra International ini lagi masih ada potensi untuk koreksi guys. Ada potensi koreksi di sini ya, atau di sini di 6.500 atau 6.300-an. Oke, aku mau kasih tips investasi dikit nih buat teman-teman ya. Mungkin tadi pagi di morning briefing aku udah kasih tips investasinya. Sekarang aku mau kasih tips investasi buat teman-teman. Buat teman-teman yang investasi jangka panjang, kamu mesti benar-benar ngerti banget ya, benar-benar ngerti banget tentang kenapa kamu mesti punya saham itu. Jadi mesti ngerti secara fundamental perusahaannya, bukan cuman ngerti secara ngikut orang aja, ngerti karena ngikut orang. Jadi benar-benar paham secara fundamental perusahaannya. Kenapa? Jika kita mengerti fundamental perusahaan itu untuk investasi jangka panjang, kita akan jadi lebih tough, lebih tahan ketika saham itu lagi ada normal correction. Aku matiin dulu komennya sebentar ya. Jadi saham itu ada normal correction, teman-teman bisa tahu ini bakalan di hold atau enggak. Dan sedangkan kalau udah cuan, teman-teman juga bisa tahu lagi di hold atau enggak, mesti di hold atau enggak. Jadi aku ini bicara tentang konteksnya investing, bukan bicara dalam konteks trading. Aku kasih contoh satu saham yang aku beli untuk investasi jangka panjang. Aku punya saham ICBP, itu average-nya nggak murah guys. Jadi aku punya saham ICBP itu belinya kira-kira di harga ini sekitaran berapa ya ini ya, 8.500 sampai 8.750-an kalau nggak salah, sekitaran di sini. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, saya punya saham ICBP waktu itu, to be perfectly honest, saham investasi aku itu sempat turun sampai 18%-an, 19%-an.
Kenapa waktu itu dibeli? Karena waktu itu saya melihat bahwa ICBP di bulan Februari 2022 ini udah termasuk murah. Dan waktu itu saya beli untuk investasi jangka panjang. Saya lupa tepatnya kapan belinya, tapi harganya sekitaran di area ini. Dan waktu itu saya sempat merah sampai 18-19% di sini. Sekarang jika kita perhatikan dengan harga per hari ini untung sekitar 9-10%, yaitu di angka 9.500. Pertanyaannya, ketika ICBP aku waktu itu turun sampai 18-19%, bahkan hampir 20%. Kenapa aku nggak jual ICBP aku? Karena aku mantap bahwa ini perusahaan bagus, valuasinya murah, dan aku mau hold ini untuk investasi jangka panjang. Dan aku yakin waktu itu bahwa koreksinya sifatnya normal atau jangka pendek aja, dan ketika semakin murah justru semakin banyak investor besar yang mau berinvestasi di sini. Akhirnya aku hold dan memang kemudian naik. Tips berikutnya lagi, kenapa aku bisa nge-hold saham ICBP yang buat investing ini dengan berani gitu, karena aku nggak taruh semua duit aku di situ. Jadi prinsipnya berinvestasilah sesuai dengan nominal yang kamu siap dengan resikonya. Jadi untuk ICBP ini aku siap dengan resikonya, dengan nominal segitu tuh yang aku masukin di situ. Jadi ketika ICBP ku ini dia ada floating loss, ya udah aku biarin aja dan bukan nyangkut. Posisi waktu itu kita nggak bisa ngomong nyangkut karena memang sudah terantisipasi. Nah itu tips buat investor jangka panjang. Tantangan buat investor jangka panjang adalah menghadapi floating loss dan juga floating profit. Ketika rugi, teman-teman akan berpikir, wah ini boleh nggak ya aku hold untuk jangka waktu yang lama. Jangan-jangan kalau aku hold lebih dalam lagi, nanti jatuhnya bisa jauh lebih parah kayak Unilever gitu. Jadi timing penting juga. Meskipun turun sampai 18-20% waktu itu benar-benar valuasinya si ICBP yang aku beli ini dia punya PE ratio itu di bawah standar deviasi -1, bahkan kalau saya nggak salah ingat di bawah standar deviasi -2. Jadi secara historical memang valuasinya sangat murah sekali. Mungkin teman-teman bilang, wah valuasinya murah karena lagi terdampak pandemi. Apapun penyebabnya, faktor eksternal itu justru malah lebih bagus, bukan karena faktor internal. Sekarang kebalikannya, aku mau kasih tips buat investor jangka panjang yang lagi mengalami floating profit. Habis rugi 18-20%, terus jadi cuan 9,92% atau cuan hampir 10%. Gimana rasanya guys? Aku pengen tahu, teman-teman komen aku nyarain sebentar rasanya gimana. Biasanya nih teman-teman kalau abis rugi gede, terus udah mulai cuan, bingung, waduh, aku jual atau aku tahan ya gitu. Nanti kalau aku tahan jangan-jangan turun lagi. Kalau aku jual jangan-jangan naik. Balik lagi, teman-teman mengenali perusahaan ini sebagai perusahaan apa, untuk investing atau untuk trading. Kalau ini memang untuk investing, fundamentalnya udah bener, kapitalisasinya oke, terus kemudian kalau secara valuasi juga belinya di valuasi yang sangat murah sekali, modal kamu oke. Kalau aku pribadi sih tahan. Dan satu lagi tipsnya adalah berinvestasilah dengan nominal yang kamu siap dengan resikonya. Itu penting banget. Jadi mau ditahan, mau dijual, nggak masalah ya. Dan itulah kata kuncinya kenapa beberapa alumni kita, super trader ya, dan juga member M-Trade, mereka bisa nge-hold saham dalam rentang waktu lama. Kenapa udah jadi member masih penting ikut workshop? Sebenarnya workshopnya itu kita sebenarnya harusnya kalau offline itu 2 hari 8 jam, tapi kita coba bikin lebih singkat karena online ya, itu 4 jam, 2 hari 4 jam, dan biayanya juga lebih terjangkau pastinya gitu. Nah kenapa udah ikut M-Trade mesti ikut workshop? Supaya dapat mindsetnya, mindset kayak gini nih yang aku bagiin di workshop guys. Kalau misalkan kayak tips-tips teknikal doang itu di Cuantastic juga ada gitu, tapi di workshop itu yang secara keseluruhan bukan cuma mindset doang, tapi case study-nya tuh juga lengkap dan diperiksain satu-satu sama tim coach M-Trade. Jadi tunggu pendaftaran yang dibuka atau DM saya aja kalau mau minat workshop, tulis nama, email, dan WhatsApp. Teman-teman akan dikasih slot duluan karena terbatas. Oke, jadi itu tips buat teman-teman yang buat investasi jangka panjang. Ini ada yang bilang, Yanto,
Siap teknis buat masukannya, makin pede hold Astra International buat jangka panjang. Sip deh, yang penting kamu ngerti fundamentalnya, yang penting kamu ngerti banget, bukan cuma ikut-ikutan. Karena kalau cuma ikut-ikutan, misal kemarin ikutan aku beli ICBP di beberapa bulan kemarin di harga 8.600, 8.700-an, turun sampai 19-20% pasti stres deg-degan. Tapi kalau kamu paham benar-benar alasannya, itulah mengapa kamu bisa berani dan bisa lebih mantap investasinya. Di Mtrade teman-teman nggak cuma dikasih tahu sahamnya, tapi diajarin biar makin mantap. Oke, sekarang aku mau invite Coach Tasya yang udah menungguku dari tadi, dan teman-teman mungkin juga udah nunggu Coach Tasya bahas tentang apa menariknya PTPP dan WIKA dibandingkan dengan yang lainnya, dan kemudian ada sentimen apa untuk batu bara yang banyak sentimen positif, serta kondisi makro harga minyak mau naik lagi itu karena apa. Coach Tasya mungkin bisa dibahas dari PTPP dan WIKA dulu. Coach Tasya agak mundur dikit deh biar cantiknya kelihatan nih, karena sekarang ini kelihatan kepalanya terlalu di zoom gitu. Kameranya turunin dikit biar kepala agak naik dikit gitu. Iya, mundur dikit, jauhin dikit. Cie, kelihatan tuh cakepnya tuh, manisnya Coach Tasya ini. Oke Coach, boleh dibahas nih apa menariknya PTPP dan WIKA. Oke, sebelum bahas saham PTPP sama WIKA, bahas dulu tentang konstruksinya ya, Miss. Jadi konstruksi ini masih momentumnya masih positif karena bulan Juli atau Agustus ini tuh IKN mau jalan gitu, mau mulai pembangunan tahap 1. Nah, kabarnya pembangunan ini tuh juga dalam jangka panjang ya. Jadi bakal ada 3 tahap itu sampai tahun 2045. Nah, terus di bulan ini ya sampai Juli ini akan ada lelang proyeknya. Jadi BUMN karya kayak PTPP, WIKA, WSKT sama ADI tentunya mereka akan mendapatkan proyek baru dari adanya IKN tersebut. Nah, sekarang ini aku tadi cek untuk kontrak barunya ya, Miss. Itu tuh udah capai 25% dari target tahun ini. Nah, paling banyak itu dari WIKA, itu udah nyampe 12,4 triliun gitu ya, dari targetnya tuh di 40T untuk tahun ini. Kemudian yang kedua yang paling besar itu di ADI itu 8,2T, baru ke WSKT 8,1T sama PTPP 5,7. Tapi overall kalau digabung tuh udah nyampe 34T dari targetnya itu ke 129T. Jadi ini udah 25%, dan harapannya ya kalau bulan Juli nanti dapat proyek lebih banyak, artinya tinggal melengkapi lagi gitu ya. Udah on track sama progres nih gitu. Dan harapannya sih kalau melihat ke spesialisasinya, yang paling menarik nih di PTPP sama WIKA, karena WIKA sama PTPP itu kan dia spesialisasi ke jalan tol, terus kayak beton gitu ya. WIKA itu kan punya pangsa pasar 41% di beton-betonan seperti itu. Jadi ya baru tahap pertama, pastinya kalau bangun itu kan ya misal dari hutan nih kan, Kalimantan tuh hutan gitu ya, kita harus perbaiki dulu jalannya, terus buat jembatan dulu. Nah baru nanti kalau misalnya udah jadi jalan, udah jadi jembatan, nanti baru bangun gedung-gedungnya kayak gitu. Nah itu nanti melibatkan BUMN karya, dan ini tuh baru dimulai. Jadi tentunya untuk jangka menengah pastinya akan cukup positif. Namun ada resikonya juga, jadi kita perlu tahu ya upside sama downside-nya. Untuk downside-nya, jadi kan akan ada kenaikan suku bunga nih potensi di kuartal 3 ini. Nah, jadi kenaikan suku bunga nanti akan berdampak pada kenaikan suku bunga kredit juga, dan biasanya untuk saham-saham di sektor konstruksi itu rata-rata utangnya cukup gede. Jadi makanya ketika suku bunga naik, resikonya hutang juga bisa meningkat. Terus kalau di tahun 2023 itu potensi bakal jadi tahun politik juga. Jadi kemungkinan ya ada tendensi yang cukup negatif juga untuk konstruksi begitu, Miss. Jadi mungkin kita bisa watch konstruksi ini buat jangka menengah dulu sih. Nanti tahun 2023 kita perlu cek lagi seperti itu. Oke. Ini ada yang bilang konstruksi gitu, tapi kan return mereka lama karena proyeknya lama juga nggak langsung profit. Itu benar banget sih, itu benar banget. Maka dari itu yang sering kali dilihat dari sektor konstruksi itu katalis positifnya adalah perolehan proyek dan juga cash flow gitu. Jadi pokoknya ada duit masuk, ada cash. Nah itu akan jadi sektor lagi, akan jadi sentimen positif buat sektor konstruksi ini. Oke. Coach Tasya, sekarang kita akan bahas batu bara. Batu bara ini banyak banget sentimen positif. Boleh dong di-mention Coach Tasya. Meskipun demikian guys, kita mau kasih disclaimer bahwa rekomendasi kita apapun itu berdasarkan technical. Jadi teman-teman langsung aja join sebagai user VIP Mtrade.
memang ada beberapa saham dari sektor batubara yang jadi watchlist kita besok di-mention di morning briefing M-Trade. Oke, silakan Coach Tasya. Sebenarnya saham batubara itu banyak juga yang nanya ya Miss, kenapa kok sentimennya bagus tapi turun terus gitu. Emang beberapa hari ini kan turun gitu ya, tapi penurunan itu sebenarnya menurut aku sendiri cukup wajar karena kan habis bagi dividen tuh beberapa bulan lalu, dan saham-saham batubara kayak PTBA, Adaro, ITMG itu masuk ke indeks high dividend 20 gitu ya. Jadi ada kecenderungan kalau dividen yieldnya itu tinggi ya, jadi orang-orang yang udah punya dari harga bawah pastinya akan taking profit dulu gitu ya. Nah, terus sentimen yang positif apa untuk ke depan, untuk jangka menengah dan panjang, mungkin kami masih melihat ini cukup prospektif ya untuk batubara, karena permintaan itu tuh masih cukup tinggi. Dari mana? Dari banyak negara gitu. Pertama dari China tentunya. Nah, China ini kan tadi yang sempat disebutkan juga udah mulai dibuka nih lockdownnya gitu kan. Nah, China ini kan juga salah satu pengimpor batu bara dari Indonesia gitu ya. Nah, kalau mereka udah mulai jalan nih aktivitas ekonominya, tentunya permintaan batu bara mereka tuh akan meningkat juga dari Indonesia. Kemudian ada India juga, mereka udah menetapkan tarif impornya itu 0% bahkan tarif impor produk. Terus ada dari Jerman, mereka juga melirik batu bara Indonesia tuh mencapai 150 juta ton katanya, tapi ini masih ditimbang juga mengikuti dari produksi batu bara kita. Terus yang terbaru nih Miss, baru hari ini ya, untuk sentimennya itu dari pajak karbon. Jadi pajak karbon itu ditunda lagi, bahkan ini udah 2 kali ditunda. Sebelumnya tuh harusnya berlaku di 1 April sama di 1 Juli ini, tapi ditunda lagi dan belum tahu kapan sih mau diterapkan lagi gitu pajak karbonnya. Tapi ini jadi satu katalis positif ya buat emiten batubara, karena ketika pajak karbon itu ditunda, maka ya perusahaan itu bisa lebih ringan gitu untuk pajaknya gitu kan. Dan kemudian ada satu sentimen lagi untuk batubara itu dari di DMO, kabarnya itu bakal dihapuskan dengan adanya entitas baru, namanya itu Badan Layanan Umum Iuran Batubara. Jadi ibaratnya kan kemarin emiten batubara itu kan menyediakan DMO atau produksi batubara yang dikhususkan untuk domestik gitu ya. Jadi perusahaan lokal itu tuh bisa bayar batubara lebih murah gitu ya dibandingin yang ekspor gitu ya. Sekitar di 70 US dollar sampai 90 US dollar itu kayak ke PLN gitu, Miss. Nah, ketika ada badan layanan umum itu, nah perusahaan batubara tuh bisa jual batubaranya lebih mahal gitu, nggak di 70 sampai 90 US dollar lagi, karena harga batubaranya tuh bakal dilepas ke mekanisme pasar gitu. Jadi win-win solution lah. Di satu sisi perusahaan lokal yang butuh batubara murah itu mereka bakal dapat subsidi dari BLU ya, Badan Layanan Umum, dan di satu sisi win-win solution juga buat si emiten batubara bisa jual batubaranya tuh kalau kan lebih tinggi gitu harganya. Jadi masih akan cukup positif lah untuk batubara, tapi ya kalau sekarang lagi turun ya itu cukup normal aja. Jadi ya balik lagi ke timing yang tepat untuk kita beli sahamnya. Oke, ini aku mau bahas satu ini nih, biar Coach Tasya napas dulu. Boleh minum dulu Coach. Oke, dari Rerahar, TP-nya 5 tahun lagi aja biar jadi triliuner. Tak kasih tahu ya, kalau saham sektor komoditi, kamu ngehold kelamaan, mau buat investing, udah naik banyak, bisa jadi turun lagi. Nggak percaya? Nih, aku kasih lihat nih. Aku kasih lihat, bukan SMBR. SMBR kan sahamnya Pak Teddy sama ini Pak Budi nih ya. Baiklah, kita kasih lihat ya. PTBA secara monthly chart. Nih ya, misal nih, kamu punya PTBA buat investasi jangka panjang. Anggaplah belinya udah bener di 2016, harganya 1000-an gitu. Terus kemudian tahun 2017 naik, 2018 mencapai puncaknya 4350, beggar dong, keren dong. Nah abis itu balik lagi sampai di level bawahnya. Dan bukan begitu terus loh, ini mewakili ya saham-saham komoditi lainnya. Ini perhatikan, ini dari tahun 2008 ini nggak kemana-mana. PTBA tertinggi ya, ini dulu kayaknya udah pernah stock split di level 5.200. Jadi hati-hati aja kalau PTBA itu udah sampai level 48 sampai 5.000-an, itu resisten tertinggi sepanjang masa. Jadi udah mulai agak-agak rawan profit taking di area tersebut. Beda halnya dengan beberapa saham ini guys.
Ya, ini contoh nih. Ini si Bang Capek Antri dan kawan-kawannya. Ya, perhatikan dalam jangka panjangnya. Simple kan? Investing itu bisa lihat chart juga sebenarnya. Nih, ini Bank Mandiri. Terus kemudian BBNI. Nah, terus kemudian ICBP. Meskipun ada zigzag, tapi zigzagnya tuh arahnya ke atas. Ini juga ada zigzag kan, zigzag pandemi nih ya. Ini arahnya ke atas. Kita lihat Unilever ya. Unilever gimana nasibnya ya. Ini Unilever sebenarnya juga dia zigzagnya arahnya ke atas terus. Baru dari tahun 2019-2018 tuh dia jadi head and shoulder dan ini udah kena kayak pattern head and shoulder-nya. Nah, untuk Unilever sendiri ini out of topic dikit ya. Secara monthly chart itu gede volume di beberapa bulan terakhir ini. Jadi sepertinya ada akumulasi. Disclaimer juga ini dari komoditas batubara kok jadi ngebahas Unilever. Sekarang kita mau ngebahas kondisi makro dan juga bicara tentang oil OPEC. Ini ada apa Coach Tasya? Bolehlah dibahas Coach Tasya. Oke, jadi kalau kondisi makro ya dari global nasional kita tuh belum terlalu banyak berubah ya Miss, karena tendensinya tuh masih ke arah perlambatan ekonomi gitu untuk global, apalagi kan inflasi cukup tinggi ya. Terus terkait dengan harga minyak, jadi harga minyak ini potensi masih akan cukup tinggi. Kenapa? Karena di satu sisi kan tadi Cina itu udah mulai buka lockdownnya. Nah, ketika Cina udah buka lockdownnya, permintaan akan komoditas itu kan kembali lagi ya, permintaan tinggi, sedangkan di satu sisi supply atau persediaan itu masih cukup terbatas. Nah sekarang data cadangan minyak di Amerika itu Miss, itu masih di 930 juta barel. Nah kalau dibandingin sama tahun 2021 itu tuh di 1,2 miliar, artinya tuh belum pulih gitulah dibandingin tahun 2021 dan tahun 2020 lalu. Sedangkan produksi per hari itu 2 juta barel, itu aja tuh belum bisa kembali ke angka sekitar di tahun 2020. Jadi ya persediaan atau produksi itu tuh belum bisa mengikuti sama permintaan yang cukup tinggi gitu ya. Jadi makanya balik ke hukum demand and supply, ketika supply-nya terbatas sedangkan demand itu tinggi, maka harga itu bisa terkontrol naik kayak gitu. Nah ini mungkin yang menjadi penyebab inflasi itu jadi naik gitu. Nah kalau dari dari segi nasional bisa. Kalau nasional domestik kita ya domestik kita sejauh ini kan suku bunga kita kan masih ditahan. Ketika suku bunga ditahan, sebenarnya ada upside dan downside ya. Upside-nya ketika suku bunga ditahan ya kita masih belum inilah ada kenaikan suku bunga kredit gitu ya. Terus daya beli masyarakat kita juga masih bisa cukup terjaga di satu sisi. Tapi downside-nya nilai tukar rupiah kita jadi cukup tinggi gitu, maksudnya melemah gitu ya. Kalau harganya di sekitar 14.900 kayaknya pernah aku cek sampai segitu Miss. Nah untuk yang perusahaan yang mereka concernnya ke ekspor ya mereka dapat keuntungan gitu. Tapi kalau yang di satu sisi mereka impor, ini kan bisa jadi satu downside juga ya. Makanya neraca dagang kita tuh ada potensi bisa turun, tapi sejauh ini kita tuh masih surplus dan surplusnya itu udah 23 kali berturut-turut gitu ya. Jadi ya harapannya sejauh ini untuk fundamental Indonesia tuh masih cukup bagus walaupun masih ada tekanan dari risiko global. Cakep deh. Aku suka banget tadi Tasya waktu ngomong fundamental Indonesia itu masih bagus meskipun ada risiko dari global. Jadi Indonesia ini menarik guys. Menariknya gimana? Meskipun dalam kondisi global yang lagi deleveraging, the Fed lagi memperlambat laju perekonomian, tapi sebenarnya Indonesia sebenarnya lagi reopening, perekonomiannya lagi dipercepat, ya lagi mengalami recovery. Cuman memang kendalanya satu, dari supply barang dari China dan juga untuk oil sendiri, supply oil dan juga bahan bakar lainnya itu masih agak-agak terbatas, which is itu juga menguntungkan Indonesia karena Indonesia sebagai penghasil bahan bakar gitu ya, untuk komoditi batubara dan lain-lain. Kenapa kok turun? Ya rotasi sektoral lah, jangka pendek lah. Sekarang masa orang cuan nggak mau profit taking gitu. Ini ada yang bilang in Ellen we trust in yourself, you have to trust yourself. Oke, jadi anyway, aku mau update, aku mau wrap up semuanya teman-teman. Jangan takut, jangan khawatir dengan kondisi saat ini teman-teman, karena sebenarnya meskipun marketnya slow down, meskipun perekonomiannya ada stagflasi, tapi ini menurut saya satu
kontraksi yang menjadi satu proses yang wajar dalam pemulihan ekonomi global. Kenapa? Karena kemarin sebenarnya market naik itu bukan karena ekonominya recover, karena terlalu banyak disuntik stimulus gitu loh. Jadi sekarang dalam tahap untuk recover secara sehat, secara normal, secara organik gitu. Jadi kesempatannya untuk investasi pada saham-saham yang valuasinya murah itu udah agak-agak jarang. Sabtu nanti kita bahas di seminar Cuantastik, langsung aja join di mtrade.id/cuantastik. Dan teman-teman, kalau teman-teman join sebagai user VIP Mtrade, nanti juga akan dapat special price untuk workshop di tanggal 23 Juli. Terus kalau teman-teman join atau perpanjang membership Mtrade, teman-teman akan dapat bonus voucher kedai mart sampai dengan Rp100.000 gitu ya. Jadi aku nggak tahu nih promonya gimana. Bisa dapat voucher kedai mart juga, kita ada kerjasama dengan kedai mart, dan sepertinya dapat voucher juga dari aplikasi Cakap, di mana teman-teman bisa belajar bahasa, kasih anaknya atau siapa, itu dapat voucher yang lumayan lah, berapa ratus ribu di total sama kedai mart lumayan. Langsung aja klik link di bio saya dengan kunjungi mtrade.id. Salam sehat selalu buat semuanya. Besok geprek doit kata Teddy Polandraci. Ya, ini bandar SMGR beralih jadi bandar doit nih dia. Oke, sehat selalu semuanya, dan tontonin Morning Briefing Mtrade besok karena ada watchlist saham buat besok, dibocorinya di Morning Briefing besok jam 8.15 pagi bareng dengan coach-coach Mtrade, dan semoga saya besok juga bisa ikut gitu ya. Thank you Tasya, thank you semuanya, salam sehat selalu, salam profit, dan bye-bye. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.